Hai Ananda semuanya, kita mulai ya video pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi pastinya hari ini ya Ananda. Oke Ananda, sebelum kita menyaksikan video pembelajaran hari ini, Ustazah meminta semua anak-anak Ustazah di rumah itu sudah siap dalam belajar. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan pada hari ini? Yang pertama, Ananda sudah siap fisiknya. Yang kedua, Ananda sudah siap perlengkapan pembelajarannya. Seperti pertama, ada buku cetak di sekitar Ananda. Yang kedua, ada buku catatannya di sekitar Ananda. Dan yang ketiga, ada alat tulisnya di sekitar Ananda. Nah, kemudian Ustazah juga meminta semua anak-anak Ustazah untuk memulai kegiatan hari ini, Ananda sudah sarapan ya nak ya, supaya otak kita bisa menerima ilmu dalam video pembelajaran ini dengan baik, seperti itu. Nah, yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama di rumah masing-masing. Dilanjutkan dengan membaca ikrarnya dan murojaah hafalannya ya nak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah percaya semua anak-anak Ustazah di rumah itu sudah membaca doa sebelum belajar yang pertama, yang kedua sudah membaca ikrarnya, dan yang ketiga sudah merojaah hafalannya. Baiklah Ananda, kita mulai materi hari ini dengan menyimak beberapa tujuan pembelajaran hari ini ya nak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama hari ini, Ananda bisa menjelaskan bagaimana pengertian dari kuat arus listrik dan penggunaan rumusnya dalam sebuah soal seperti itu nanti ya nak. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, nanti Ananda bakalan bisa mengetahui apa itu beda potensial listrik dan pengaplikasian rumus beda potensial listrik di soal-soal yang ada. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu yang ketiga, nanti Ananda bisa mengetahui apa sih itu yang namanya hukum Ohm. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya nak ya. Materi hari ini kita akan membahas yang namanya listrik dinamis. Nah, seperti apa listrik dinamis itu? Nah, listrik dinamis itu sama dengan artinya listrik yang mengalir. Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang yang namanya listrik statis. Kalau listrik statis itu artinya listrik tidak mengalir. Sedangkan listrik dinamis itu artinya listrik yang mengalir. Berarti kita mulai fokus ini ke listrik-listrik yang ada di rumah kita, seperti listrik yang mengalirkan menghidupkan lampu, kemudian bisa menghidupkan kulkas, menghidupkan TV. Nah, itu yang dinamakan dengan listrik dinamis. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke arus listrik ya, dan arus elektron. Masih ingat ya, kalau elektron itu berarti yang negatif. Berarti kita bahas arus listrik sekarang. Nah, ini merupakan gambar dari rangkaian listrik di mana terdiri dari lampu. Sumber listriknya kita pakai di sini adalah baterai ya. Kemudian ada saklarnya. Oke. Selanjutnya saklarnya ini kita tutup. Oke, atau kita turunkan, maka arus listriknya mengalir dari baterai ke lampu sehingga lampu itu dia menyala terang. Nah, jika kita gambarkan dalam bentuk sketsa, nah ini merupakan gambarnya. Yang bulat disilangkan itu merupakan lampu, kemudian yang garis ada titik 2 itu merupakan saklar yang terbuka, kemudian ini ada garis satu panjang satu pendek, itu menandakan baterainya ya, yang mana garis panjang itu dia positif, kemudian garis pendeknya itu dia merupakan muatan negatif. Kan kalau di baterai ada ya positif negatifnya ya nak ya. Oke, jadi kalau misalkan dalam sketsa ini kita
buat dia saklarnya tertutup, nah jadi dia arusnya mengalir. Oke, ada titik merah dan ada titik biru. Nah, yang titik merah itu adalah arah elektron dan yang titik merah itu adalah arah arus listrik dan yang titik biru itu adalah arah elektron. Jadi saat saklar ditutup ya, berarti arusnya mulai mengalir. Nah, di sini katanya arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kelihatan ya, titik merah itu bergerak dari positif ke negatif. Nah, arus elektron, sedangkan arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kelihatan ya, dia bergerak dari negatif ke positif yang titik biru itu. Nah, itulah kenapa lampunya bisa menyala terang. Kita lanjutkan menentukan syarat arus listrik sehingga dia dapat mengalir pada suatu rangkaian. Nah, gambar yang tadi, ilustrasi yang tadi Ustazah tampilkan ke Ananda pada slide sebelum ini, itu merupakan suatu rangkaian, ya Nak ya. Oke, katanya di sini kalau yang dikatakan dengan rangkaian terbuka, nah coba lihat di sini ada rangkaian, ada lampu, ada baterai, ada kabelnya, kemudian ada saklarnya. Nah, ini yang kalau misalkan kita buat sketsanya ya Nak ya. Bulat silang itu lampu, titik 2 garis itu adalah saklar yang sebelah kiri, kemudian garis panjang pendek itu merupakan baterainya. Oke, nah pada rangkaian ini baru yang namanya rangkaian terbuka. Nah, pada rangkaian terbuka ini lampunya mati dan arus listrik tidak mengalir ya. Karena apa? Karena saklarnya terbuka. Itu yang namanya rangkaian terbuka. Kita lihat lagi bedanya dengan rangkaian tertutup. Nah, perhatikan ini. Ini kan sebuah rangkaian juga, tapi saklarnya itu kita tutup. Nah, ini kelihatan ya. Oke. Sip, lampunya menyala. Artinya, kalau misal kita buat sketsanya, ini kan masih terbuka nih. Kita bikin dia menjadi rangkaian tertutup. Nah, bergerak saklarnya, otomatis arusnya mengalir. Nah, bagaimana ciri-ciri dari rangkaian tertutup itu? Pertama, lampu bakalan menyala. Yang kedua, arus listriknya mengalir. Ya, kenapa arus listriknya bisa mengalir? Karena saklarnya itu ditutup. Nah, itu yang namanya dengan rangkaian tertutup. Bedanya dengan rangkaian terbuka yang berada di sebelah kiri, ya Nak ya. Kita lanjutkan. Nah, katanya di sini arus listrik dapat mengalir jika dalam rangkaian tertutup. Udah pasti dong ya. Kalau dia terbuka, arus listrik tidak bisa mengalir seperti itu. Kita lanjutkan. Arus listrik itu identik dengan arus air. Nah, bagaimana ya hubungannya? Coba Anda lihat. Di sini ada wadah A, kemudian ada penghubungnya. Selanjutnya ada wadah B. Ketinggian air A dengan ketinggian air B itu berbeda. Tapi jika ya, ini ketinggian air A beda, ketinggian B juga beda. Nah, pada gambar yang sebelah kanan, pembatasnya itu Ustazah buka. Kemudian mengalirlah air itu ke B. Akhirnya menjadi seperti apakah dia? Menjadi sama tingginya. Ya, artinya ada arus air yang mengalir di penghubungnya itu. Jadi, tinggi air A dan tinggi air B itu sama karena penghubungnya kita buka seperti itu. Jadi, arus listrik itu identik atau sama dengan arus air. Nah, ini dia. Katanya arus air dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Sama ya tadi ya. Di sini kan kalau air A
dengan air B. Tinggi air A lebih besar daripada tinggi air B yang di sebelah kiri ya gambarnya. Jadi artinya potensial A lebih besar daripada potensial B. Nah, kemudian pas dibuka pembatasnya, jadi dia sama-sama ya. Potensial A sama dengan potensial B. Nah, sama juga dengan listrik. Artinya kan arus air ini dia bakalan bergerak jika ada beda potensial. Nah, sama juga arus listrik. Arus listrik juga seperti itu. Yang si positif dia bergerak ke negatif ya, dari potensial tinggi positif ke potensial rendah negatif. Nah, itu yang namanya juga arus listrik ya Nak ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada muatan A, ada muatan B. Beda potensial A itu tinggi karena positifnya lebih banyak dibandingkan dengan benda B yang potensialnya rendah karena positifnya hanya 4 buah saja. Kemudian kita bikin konektornya atau konduktornya. Nah, bergeraklah si elektron dari B ke A supaya dia seimbang seperti itu. Nah, karena dia sudah seimbang, sudah jadi kiri 4 kanan 4. Nah, itu dia contohnya ya Nak ya. Hubungan antara arus listrik dengan arus air tadi. Kemudian katanya di sini adalah arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial ya. Jadi arus listrik itu bakalan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kebalikan dengan arus elektron, dia bakalan mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sampai di sini bisa paham ya bagaimana itu arus listriknya Nanda. Baiklah, kita lanjutkan ke kuat arus listrik. Nah, kita mulai menghitung ini bagaimana ya, atau berapa ya kuat arus listrik. Oke, di sini Ustazah tampilkan sebuah rangkaian lagi, ada lampu, baterai, dan saklar. Nah, kemudian saklar ini Ustazah tutup. Jadi dia rangkaian tertutup sehingga arus listriknya mengalir, lampu menyala. Nah, ini sketsanya ya, Ustazah biasakan buat sketsanya. Nah, kemudian ini adalah ampere meter. Oke. Nah, katanya di sini, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap satuan detiknya. Dapat dihitung dalam bentuk I sama dengan Q per T. Jadi, otomatis kuat arus listrik itu lambangnya adalah I besar. Dan banyaknya muatan itulah Q ya, sama dengan hukum Coulomb kemarin. Kemudian penghantar tiap detik berarti tiap waktu yang T-nya ya. Nah, ini keterangannya. I kuat arus listrik, satuannya ampere, Q itu muatan, satuannya Coulomb, T itu waktu, satuannya sekon. Kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini contoh soalnya mengatakan sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu itu sebesar 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan video Ustazah berikut ini ya Nak ya. Oke, kita coba jawab soal yang tadi. Di sini katanya sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu jika kuat arus. Nah, di sini ada jika kuat arus yang mengalir pada lampu adalah 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit. Nah, berarti ini waktunya ya. Berapa muatan listrik yang telah melewati lampu? Oke Ananda, kita coba jawab. Seperti biasa dibuat dulu diketahui. Nah, di sini kuat arusnya itu 0,5 ampere. Berarti lambang dari kuat arus itu adalah I besar.
I besar sama dengan 0,5 ampere. Kemudian 2 menit itu berarti waktu. Waktu itu adalah T ya, lambangnya T kecil sama dengan 2 menit. Yang ditanya adalah muatan listrik. Nah, lambang dari muatan listrik adalah Q. Berapa? Seperti itu. Nah, seperti biasa, kita lihat dulu satuannya. Apakah sudah dalam satuan internasional atau belum? Kuat arus, satuannya ampere. Benar? Udah ya, udah pas berarti. Nah, waktu, satuannya di sini menit. Seharusnya dia adalah detik ya, sekon. Berarti harus kita ubah dulu. Menit jadi sekon. 1 menit 60 sekon. Berarti 2 kali 60 sekon sama dengan 120 sekon. Oke, udah selesai ya. Baru bisa kita jawab di sini. Jawab. Nah, ingat rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Nah, ini kan rumus awalnya nih anak ya. Karena kita ingin mencari si Q, nih yang ini ya, yang ini, berarti kita harus kalikan kuat arus dengan waktu. Maka dia menjadi seperti ini. Q sama dengan I kali T. Oke, dah. Nah, masukkan nilainya lagi. I itu 0,5 kali T-nya 120 sekon. Yang ini ambil ya. Bukan yang ini lagi, tapi yang ini. Oke, 0,5 kali 120 sama dengan berapa, nak? 60 ya. 60. Q atau muatan listrik satuannya adalah kulom. Kulom lambangnya C besar. Nah, jadi berapa muatan listriknya? Sebesar 60 kulom. Oke Ananda, kita coba jawab soal yang tadi ya. Di sini katanya muatan listrik sebesar 30 kulom. Nah, ini dia. Muatan listriknya 30 kulom mengalir melalui kawat penghantar selama setengah menit. Nah, setengah menit nih katanya. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir, berarti I yang ditanyanya. Oke, kita bikin diketahuinya dulu biar mempermudah. Di-cap. Muatan listrik 30 kulom. Muatan listrik lambangnya adalah Q. Sama dengan 30 kulom. Mengalir melalui kawat penghantar selama setengah menit. Nah, waktunya berarti ya. T-nya sama dengan setengah menit. Oke, setengah menit. Yang ditanya adalah kuat arus. Berarti I besarnya berapa. Seperti itu. Oke, sebelumnya kita samakan penyebutnya dulu. Satuannya. Muatan listrik satuannya kulom. Oke, udah benar. Waktu satunya di sini menit. Seharusnya kita ubah ke detik. Nah, kita ubah dia dulu ke detik. Setengah menit kali 60 detik atau 60 sekon. Hasilnya adalah 30 sekon. Barulah bisa kita menjawab si I. Kita jawab sini. Jawab. Oke, kita buat rumusnya. I sama dengan Q per T. Masukkan nilainya. Q-nya 30 per T-nya juga 30. 30 bagi 30 hasilnya 1. Ya, hasilnya adalah 1. Nah, hasilnya 1. Satuan dari kuat arus adalah ampere. Nah, jadi kuat arus listrik yang mengalir pada muatan listrik pada kawat penghantar itu sebesar 1 ampere ya, Nak ya. Baiklah, kita lanjutkan ke pengukuran kuat arus listrik. Nah, pengukuran kuat arus listrik kalau tadi itu kita menggunakan rumus, kalau sekarang kita menggunakan alat. Nah, di sini ada sebuah rangkaian. Ingat kalau sudah ada titik 2 garisnya itu berarti itu yang namanya saklar. Kemudian kalau ada lingkaran di tanda silang itu merupakan lampu. Kemudian kalau ada garis satu panjang satu pendek itu adalah baterai. Nah, yang kalau dalam lingkaran ada huruf A itu apa? Nah, mari kita pelajari sebentar lagi. Ini rangkaian ya, Ustazah, rangkaian tertutup, arus mengalir. Nah,
yang gambar lingkaran A itu, ini dia alatnya. Kalau yang berada di gambar sebelah kanan. Apa itu? Itu adalah ampere meter. Ampere meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Kemudian, pemasangan ampere meter dalam rangkaian listrik disusun secara seri. Seri itu artinya apa? Berderet dia sama lampunya. Oke. Dekat-dekatan dia sama lampu, seperti itu. Kita lanjutkan cara membaca ampere meter. Nah, di sini ada beberapa keterangannya. Yang pertama, namanya skala maksimum. Kemudian ada yang namanya skala yang ditunjuk oleh jarum. Kemudian ada yang namanya skala batas ukur. Cara menghitungnya, nilai yang ditunjuk pada jarum ya per nilai maksimum kali batas ukur. Nah, contohnya kalau yang di sini kan yang ditunjuk oleh jarum, antum mau pakai skala yang di bawah atau yang di atas? Kalau misalkan ya, kita pakai skala yang di bawah, berarti dari min 10 sampai 100. Berarti angka yang ditunjuk itu adalah 40. Berarti nilai yang ditunjuk jarum 40 per nilai maksimumnya otomatis 100. Nah, batas ukurnya tuh yang mana nanti mau dipakai? 100 miliampere kah? 1 ampere kah? 5 ampere kah? Atau 10 ampere? Seperti itu ya. Itu yang namanya batas ukur. Kemudian kalau misalnya antum mau pakai skala yang di atas, berarti dari min 5 sampai 50. Berarti kalau nilai skala yang di atas diambil, itu berarti nilai yang ditunjuk oleh jarum adalah 20, nilai maksimumnya adalah 50. Nah, untuk batas ukurnya tergantung dengan mana yang mau antum pakai, mulai dari 100 miliampere, 1 ampere, 5 ampere, atau 10 ampere ya. Begitu cara membaca ampere meter. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, kebetulan dia pakai batas ukurnya angka yang ditunjuk jarumnya 34. Nilai maksimumnya, berarti dia pakai skala yang di bawah ya. Nilai maksimumnya 100 kali batas ukurnya 1, berarti dia pakai yang 1 ampere. Berarti hasilnya adalah 0,34 ampere. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke beda potensial listrik. Beda potensial yaitu energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Dapat kita rumuskan V sama dengan W per Q. Nah, jadi beda potensial itu lambangnya V, W itu adalah energi per Q, muatan listrik. Ini keterangan rumusnya. V sama dengan beda potensial, satuannya volt, W energi, satuannya joule, Q muatan, satuannya coulomb. 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb. 1 volt adalah untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb dan memerlukan energi sebesar 1 joule. Artinya seperti itu ya nak ya. Jadi itulah hubungan antara V, W, dan Q. Beda potensial, energi, dan muatan. Nah, kita mulai masuk ke contoh soal. Di sini katanya, sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu sejumlah 50 coulomb, muatan listrik yang melewati lampu, berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Oke, kita coba jawab. Jadi katanya di sini sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Nah, satuan beda potensial itu adalah volt ya. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu. Berapakah besar energi? Nah, ini ditanya energi yang dikeluarkan baterai. Oke, kita mari jawab bersama-sama.
Dibikinlah dulu, diketahui. Beda potensial, lambangnya adalah V. Beda potensialnya 1,5 volt. Kemudian muatan listriknya segini. Muatan listrik Q 50 coulomb. Yang ditanya energi lambangnya adalah W besar, berapa, seperti itu. Nah, satuannya udah pas ya. Beda potensial, satuannya volt, muatan satuannya coulomb. Oke, kita jawab di sini. Jawab. Rumusnya V sama dengan W per Q. Nah, itu ya tadi yang kita udah pelajari. Kemudian, karena di sini yang ditanya adalah W, nih, yang ini nih, yang W. Jadi, kita turunkanlah rumusnya menjadi W sama dengan V kali Q, ya. V kali Q. Oke. V-nya, masukkan nilainya lagi. V-nya 1,5 kali coulombnya, muatan listriknya sebesar 50, ya. Nah, kalikanlah. 1,5 kali 50, hasilnya adalah berapa, Ananda? 75. Nah, karena energi ini satuannya joule, kita bikinlah di sini J, joule, ya nak ya. Oke. Ananda, kita coba jawab soal berikut ini. Katanya energi yang digunakan untuk memindahkan sebuah muatan 10 coulomb adalah 100 joule. Berarti energinya 100 joule, muatannya sebesar 10 coulomb. Berapakah beda potensial? Nah, yang ditanya adalah beda potensialnya kalau yang ini. Oke, kita buat. Diketahui muatan Q sama dengan 10 coulomb. Energi W sama dengan 100 joule. Yang ditanya beda potensial V besar berapa? Nah, kita jawablah di sini. Jawab. Rumusnya kita buat dulu. V sama dengan W per Q. Oke, udah pas ya. Kita masukkan nilai. W-nya 100 per Q-nya 10. Hasil akhirnya adalah 10. Karena beda potensial satuannya volt, nah bikinlah di sini 10 volt, ya. Oke, seginilah beda potensialnya. Baiklah, setelah kita mencoba menjawab contoh soal tadi, kita melanjutkan ke pengukuran beda potensial. Alat yang digunakan yaitu voltmeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik atau tegangan, ya. Jadi tegangan potensial listrik itu sama dengan lambangnya V. Pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel. Nah, beda sama yang ampermeter tadi secara seri, kalau voltmeter itu disusun secara paralel. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini dia. Bedanya seri sama paralel. Kalau seri tadi berderet ya sama lampu. Kalau paralel dia bertingkat, dia sama lampu. Artinya bercabang dia dari saklar itu ada percabangan kabel, satu ke voltmeter, satu lagi ke lampu. Baru dia sama-sama disambungkan ke baterainya seperti itu. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita mau mengukur beda potensial pada si lampu. Arus listrik yang mengalir pada si lampu. Seperti itu bentuknya ya, kalau yang namanya disusun secara paralel. Kita lanjutkan ke dalam hukum Ohm. Nah, ini merupakan gambar dari rangkaian yang kita mulai menghitung. Ada saklar, kemudian ada baterai, kemudian ada lampu, ada ampere ya, alat untuk mengukur kuat arus, kemudian ada V di sana, ada voltmeter yang berfungsi untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik. Nah, kelihatan ya nak ya, kalau ampere itu dia segaris lurus aja dia kabelnya itu dengan lampu. Artinya dia disusun secara seri. Bedanya sama yang si voltmeter, dari lampu ke voltmeter itu dia ada percabangan ya. Nah, percabangan itu yang namanya dia disusun secara paralel.
Nah, ini di sini jika saklar ditutup harus mengalir, lampu hidup. Nah, dapatlah dia. Kalau jumlah baterainya 1, voltmeter mendapatkan nilai sebesar 1,2 dan ampermeter atau I itu kuat arus ya. Ingat, ampermeter untuk mengukur kuat arus, kalau voltmeter itu mengukur beda potensial. Beda potensial lambangnya V, kuat arus lambangnya I. Nah, kalau dia pakai 1 baterai, ternyata di voltmeternya itu menunjukkan angka 1,2 volt, sedangkan di ampermeternya itu menunjukkan angka 0,20 ampere. Nah, kita coba ya kalau misalnya dia pakai 2 baterai. Dah, oke, kita taruh 2 baterai nih, kemudian saklarnya kita tutup. Lampu nyala kan ya. Akhirnya kita memperolehlah nilai beda potensialnya 2,6 volt, kuat arusnya 0,40 ampere. Lanjut, kalau kita pakai 3 baterai lagi. Oke, udah taruh nih baterai 3. Kita tutup saklarnya. Ternyata dia menghasilkan beda potensialnya 4,0 dan kuat arusnya 0,54 ampere. Dari tabel data tersebut dapat kita ketahui jika beda potensial diperbesar, maka kuat arusnya juga turut membesar ya. Kita lihat itu kalau 1 baterai voltnya beda potensialnya 1,2, kuat arusnya 0,20. Kalau 2 baterai beda potensialnya 2,6, kuat arusnya 0,4. Kalau 3 baterai, beda potensialnya 4,0, kuat arusnya 0,54. Nah, hubungan yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus listrik adalah beda potensial itu sebanding dengan kuat arus listrik. Nah, inilah yang bisa kita simpulkan untuk hukum Ohm. Ya, jadi hukum Ohm itu dia berhubungan dengan namanya beda potensial V dan kuat arus listrik I lambangnya. Oke, ini dia kita lihat ya, V sebanding dengan I. Kita lanjutkan. Grafik hubungan antara V dan I. Ini dia. Ini data yang kita peroleh tadi ya, dari percobaan 1 baterai, 2 baterai, 3 baterai. Nah, makin lama makin naik dia. Itu yang artinya V sebanding dengan I. Sehingga dapatlah rumus V sama dengan I kali R, di mana V itu beda potensial, volt, bersebanding dengan perkalian kuat arus listrik lambangnya I, satuannya A, ampere, kemudian dan hambatan R, ohm ya. Satuan hambatan itu adalah ohm. Yang lambang seperti itu dibaca dengan ohm. Nah, kalau untuk cari hambatan tinggal diputar saja rumus yang tadi. Kalau V sama dengan I kali R, kalau cari R berarti V per I. Seperti itu ya, Nak. Oke, kalau grafik hubungan hambatan dengan kuat arus listrik, kita lihat ini. Nah, jika datanya R10, I-nya 1. Oke, lihat nih ya, Nak. R-nya 20, I-nya 0,5. Kalau R30, I-nya 0,3. Kalau R-nya 40, I-nya 0,25. Jadi, jika V dibuat tetap itu nilainya 10, berarti I1 V per R. Artinya 10 per 10, 1 ampere. I2 V per R, 10 per 20. I-nya berarti 0,5. I3-nya V per R, 10 per 30. I-nya 0,3. I4-nya V per R berarti 10 per 40, berarti 0,25. Nah, kita lihat grafiknya. Berdasarkan data ini kita buat grafiknya.
Nah, terlihatlah grafiknya itu seperti parabola ya nak ya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita lebih ke contoh soal nanti ya. Oke Ananda, kita coba jawab ya soal yang tadi. Katanya di sini kuat arus di dalam sepotong kawat itu adalah 4 ampere ya, kuat arusnya 4 ampere. Apabila kedua ujungnya diberi beda potensial 12 volt, berapakah hambatan kawat? Nah, hambatan kawat nih yang ditanya, berarti udah berlaku hukum Ohm. Diketahui kuat arus I sama dengan 4 ampere. Beda potensial adalah V sama dengan 12 volt. Yang ditanya adalah R. Nah, oke, satuannya udah pas ya semua. Mari kita jawab. Nah, ingat hukum Ohm itu berlaku rumus V sama dengan I kali R. Ya, ini dia. Jadi kita putar ini aja nanti ya nak ya. Karena kebetulan yang ditanya adalah R, hambatan, berarti ini nih yang ini. Nah, kita turunkanlah rumusnya menjadi R sama dengan V per I ya, V per I. Masukkan nilainya. V-nya 12 per I-nya 4. Hasil akhirnya adalah 3. Nah, hambatan lambangnya adalah, ingat hambatan kalau misalnya beda potensial satuannya adalah volt, kuat arus satuannya adalah ampere, kalau hambatan satuannya adalah ohm ya, seperti ini lambangnya. Ini dia yang ohm itu. Berarti kalau misalnya di sini 3, berarti dia adalah 3 ohm seperti itu ya nak ya. Oke, kita coba jawab soal yang tadi. Di sini katanya, dari percobaan hubungan tegangan V dengan kuat arus I pada resistor, jika V-nya 3 volt, maka besarnya kuat arus yang mengalir adalah 0,2 ampere kuat arus. Hitunglah hambatan. Nah, hambatannya yang ditanya. Nah, kita buat dulu. Diketahui V sama dengan 3 volt, I sama dengan 0,02 ampere. Yang ditanya sama dengan hambatan atau R ya, lambang hambatan itu R. Nah, kita jawab di sini. Satuannya udah pas ya. Jawab. Ingat rumusnya biasa kita V sama dengan I kali R ya. Nah, karena R yang ditanya, kita turunkan dia menjadi R sama dengan V per I. Sama dengan, kita masukkan nilainya. 3 bagi 0,02. Ayo, berapa? Nah, ingat untuk memudahkan kita supaya tidak susah-susah menggunakan desimal, kita ubah bentuknya dulu. 3 per 2 kali 10 pangkat min, karena ada 2 angka di belakang koma menjadi min 2 ya. Oke. Kemudian 3 bagi 2 dulu. 3 bagi 2 sisanya 1,5. Nah, 10 min 2 kalau dia naik ke atas menjadi 10 pangkat 2. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 1,5 kali ini dia 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 supaya kita boleh dalam bentuknya seperti ini. 10 pangkat 2 berarti kan nolnya ada 2 ya, artinya 100 ya. Jadi 1,5 kali 100 berarti hasilnya mundur komanya 2 langkah karena di sini ada 2. Jadi 1,5 mundur komanya 2 langkah. 1 2 ya, 1 2 tambah 0 di sini. Jadi hasil akhirnya sama dengan 150 ohm. Nah, inilah hasil akhirnya dia.
Sekian untuk hari ini Ananda semuanya. Semoga materi pembelajaran yang sudah kita dapatkan pada hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan Ananda semuanya ya nak ya. Dan Ustazah tekankan sekali lagi, jika ada materi dalam video ini yang Ananda kurang paham, boleh langsung hubungi Ustazah untuk menanyakan lebih lanjut agar Ananda bisa memahaminya dengan baik. Jangan malu-malu ya nak ya. Oke, Ustazah tutup kelas hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.